dan surat tanda tamat belajar SMA. Unggahan foto tersebut menjelaskan asal SMA Jokowi di dalam daftar alumni UGM tertulis berasal dari SMA 6 Yogyakarta. Nah, terus yang benar mana? Duh, masalah simpel jadi ribet gara-gara ijazah ini ya. Kalau saya sih lebih baik nggak komen, cukup membaca aja kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu atau kelihatan ada yang aneh ya komen. Kalau ada yang bilang ada beda, coba cek bener nggak. Lalu jawab tuh, iya begitu. Lu mainnya kodran kadrun. Tolol atau goblok biar pengadilan yang buktikan kalau junjungan Anda benar juga akan terbukti. Kalau ternyata penipu juga nanti ketahuan. Ngapain harus bawa kadrun cebong? Nah, itu narasi buzzer kayaknya memang terlatih mereka untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue masih di Malang ya, artinya masih banyak kegiatan, jadi konten gue ya sebisanya gue konten. Ini ada konten menarik yang harus gue bahas kali ini untuk kalian hari ini. Nih kontennya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Terkuak, ternyata nomor induk siswa di ijazah Jokowi bukan miliknya. Lalu nomor milik siapa? Hah, yuk lu. Ini dari cuitan kritik pedas. Nanti kita lihat ya. Ini baru kayaknya. Ya itu yang komentar masih dikit, tapi nggak apa-apa, kita lihat. Tapi kita baca dulu beritanya guys. Let's go ke kontenjatim.id. Konten Jatim, Bandung. Banyak warganet yang terus menyinggung tuduhan tentang ijazah palsu milik Jokowi. Sebenarnya simpel sih, tapi ya sudahlah. Disuruh simpel susah ya. Aduh. Hal ini termasuk salah satu pengguna akun Twitteran Dini Marani unggah dokumen daftar alumni UGM
dan surat tanda tamat belajar SMA. Unggahan foto tersebut menjelaskan asal SMA Jokowi di dalam daftar alumni UGM tertulis berasal dari SMA 6 Yogyakarta. Nah, terus yang benar mana? Duh, masalah simpel jadi ribet gara-gara ijazah ini ya. Di Indonesia kayaknya begitu ya. Kalau bisa susah ngapain dibuat mudah gitu ya. Padahal sebelumnya di dalam ijazah tertulis bahwa ia merupakan lulusan SMA 6 Surakarta. Udah ada teman-temannya bersaksi juga. Guru-gurunya udah konferensi pers katanya. Tapi yang lucunya ke sidang pengadilan nggak mau gitu. Iya, yang mengeluarkan pernyataan, udahlah. Gue baca aja udah nggak paham lagi gue. Nggak ketawa, udah nggak ketawa. Sementara gambar yang di sebelah kanan itu menggambarkan bahwa dokumen surat tanda tamat belajar milik Jokowi berasal dari SMA 6 Surakarta. Selain itu, akun tersebut mengatakan bahwa nomor induk siswa di dalam dokumen tersebut bukan milik Jokowi, tetapi milik Mahmud Nurwindu. Ya, ini ada loh di sini. Bentar, kalau gitu gua harus download nih. Ya, Mahmud Nurwindu guys. Ini harus gua tunjukin sama kalian. Di sini di konten Jatim ya, kalian cek deh ya. Ada kok itu, ada. Salah satu karyawan di perusahaan PT Rakabu Sejahtera milik Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Petrokimia Gresik. Nah, masih ada hubungannya juga. Ijazah palsu silakan dicek ulang di buku induk SMPP _SMA 60229 adalah nomor induk siswa bukan milik Jokowi, tapi milik Mahmud Nurwindu, dulu karyawan pabrik mebel milik Jokowi di perusahaan PT Rakabu Sejahtera, yang sekarang Mahmud Nurwindu menjabat Komisaris Petrokimia Gresik, tulis Andini Maharani. Wah, masa? Kita nanti nyari cara ya, dari berita ini kita nyari cara gimana sih ngecek apa itu nomor induk ya. Lama-lama tuduhan ini terus diungkit oleh beberapa pengguna media sosial lainnya. Pusing, UGM Yogyakarta, Konfres tidak menyelesaikan masalah, lebih baik buka-bukaan saja, publikasikan dokumen Jokowi. Kalau asli ya asli, kata akun @fahri. Iya bener. Kasihan Pak Bambang Tri, gara-gara ungkap dugaan ijazah palsu harus dipenjara. Semoga Allah SWT balas orang-orang keji dan bengis, termasuk semua kezaliman terhadap Bambang Tri. Amin. Ya, oke guys. Hebat netizen 62, punya semua data, wiwi, cukup di tangan netizen, nggak perlu lagi ke pengadilan. Ungkap akun @akun dede. Ya, jadi ini masalah simpel, tapi tadi itu gimana ya? Meriksa ulang nomor induk ya, nomor induk siswa ya. Ya, kita lihat ya, gimana sih itu ngeceknya. Tapi sebelum itu kita coba lihat di Twitter. Apakah sudah ada yang ngecek? Oke, let's go to Twitter guys. Kita sekarang ke Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter sekarang. Kita lihat nih postingannya kritik pedas ini ya, yang tadi. Dan kita udah baca beritanya. Nih. Ijazah palsu. Nah, ini ada nih. Ditulis sama kritik pedasnya, bagus. Silahkan dicek ulang di buku induk SMPP atau SMA 60229 adalah nomor induk siswa bukan milik Jokowi, tapi milik Mahmud Nurwindu, dulu karyawan pabrik mebel Jokowi di perusahaan PT Rakabu Sejahtera, yang sekarang Mahmud Nurwindu menjabat Komisaris Petrokimia Gresik. Ayo lu. Nih. Wah. Ini yang bisa ngecek nomor induk siswa ya. Ya, nomor induk siswa. Kita akan cari cara itu. Insya Allah gua akan cari cara nih. Siap. Dan mungkin di bawah udah ada nih. Coba dilihat ini komentar-komentarnya. Karyawan mebelnya diangkat jadi komisaris. WKWK enak banget kalau dulu kita ngelamar jadi karyawan mebelnya. Enggak lah. Gua mending jadi begini daripada harus dengan penuh IU. Enggak lah. Wow, amazing. Foto yang benar mana sih? Kok di data mahasiswa kacamata plus, di ijazah enggak, mirip pun tidak, pusing juga nih liatnya. Oh iya ya.
Iya, ini ada yang enggak. Kalau kacamatanya gimana ya? Pantesan bete ditangkap. Nah, ini malah partai. Barang busuk akan tercium. Nah kan, coba lihat nih. Apa nih? Sepandai-pandainya kita sepandai-pandainya sembunyikan durian akan bau busuk juga yang tercium. Waduh, padahal mudah buat Jokowi untuk nunjukin doang seperti contoh yang dilakukan dalam video di bawah ini. Nggak usah malah ngadain pertemuan dengan yang katanya di temennya itu. Nah iya ya, simple, 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 simple. It's a simple things gitu ya. Tapi ya begitu, Yunda tahu kok tanya saya. Kemarin semua angkatan Pak Joko dari UGM klarifikasi nunjukin ijazah asli. Saya mikir yang ditanya keasliannya kan Pak Joko, kok yang nunjukin malah rekan sejawat. Itu banyak yang gue bingung sama ini. Udah gak bisa ketawa gue. Ya Allah, ribet amat ya. Tinggal nunjukin aja. Nggak habis pikir dulu kok bisa lolos ya hingga jadi presiden. Tuh. Itu mungkin ya karena bantuan. Nah ini yang bantu ini juga kepikiran guys. Lu kira gampang tanggung jawab. Oh di Indonesia ini kan bak tanggung jawab ini. Wah, tuh masalah yang sekarang gagal ginjal. Ada yang mau tanggung jawab? Sirup yang disalahkan. Meneliti nggak mah. Aduh lah. Kalau udah bab tanggung jawab Indonesia ini paling jago. Paling jago tanggung jawab atau paling jago ngeles dari tanggung jawab. Silakan datang ke PN dan bawa dokumen ijazah yang Pak Jokowi punya. Masalah akan selesai. Iya. Daripada jadi bahan omongan warung kopi se-Indonesia Raya, tulis sejarah buat anak cucu dan generasi ke depan dengan tulisan yang baik. Nah itu loh. Di konten gue aja nih, di konten ini. Banyak semuanya masih ribet amat. Iya dah, ijazah Pak Jokowi bener dah. Iya, kayak seolah-olah gue menuduh gitu. Enggak. Iya dah bener, tunjukin. Ayo Pak, tunjukin. Nah. Lah dari fotonya aja kelihatan beda. Makanya tinggal nunjukin. Sama seperti foto di ijazah. Wah, ini pas foto nih, Departemen Agama mempelai laki-laki. Iya. Dah, gua nggak paham deh maksudnya apa. Waduh. Memang ijazahnya palsu. CNN, BBC World, Agenus, emang berani ngangkat. Wah, mikir-mikir Pak, presiden ini Pak. Negeri, tunggulah saatnya nanti pemimpin adil memimpin negeri. Nunggu doang. Enggak lah. Ayo Pak Joko datang ke pengadilan bawa ijazahnya. Anda kan tegak lurus dengan konstitusi. Jangan ragu, jangan malu. Iya. Ayolah Pak, bawa aja biar tenang kita semua. Pendukung Bapak juga tenang. Kami pun tenang. Kalau memang ijazah asli harus kita terima lah. Ijazahnya asli kok. Ya kan? Begitu. Kenapa dibuat ribet gitu kakak? Sudahlah mau diapakan. Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian mau mengadu kemana? Sekeliling hukum para penipu juga penipu. Hukum dikelilingi para penipu. Habis energi membicarakan ini. Semua kejujuran terabaikan. Kebohongan sudah menjadi habitnya. Oligarki sudah menguasai. Ngelawan kalau gue. Iyalah tetap menyampaikan yang benar. Enggak lah, enggak nyerah gue, enggak mau begitu, enggak mau sudahlah, tetap ngomong yang benar itu benar. Lu kalau Pak Jokowi asli ya tunjukin, gue dukung malah kalau yang asli. Iya kan, paling tidak gitu sebagai rakyat Indonesia kalau memang asli malunya dikit gitu kita. Udah terlalu banyak gitu SMK-nya, ininya kan, ini kan ada tumpukan nih. Nah kalau asli gimana Pe? Kalau ijazahnya Pak Jokowi asli, seneng lah gue, seneng. Gimana sih lu? Senang sedikit mengurangi dari yang banyak tumpukan janji-janjinya beliau, ya kan? Lu kebayang nggak kalau udah janji-janji yang SMA, buyback Indosat, yang sering itu SMK, buyback Indosat, macam-macam dah. Ya Provinsi Padang, Kendari itu semua invest to my country. Nah ini paling tidak ada ijazah asli gitu. Jangan sampai ijazah palsu. Wah makin waduh, itu makin gimana ya? Ya kan? Nah ini asik makin banyak kadrun yang tolol dan goblok. Emang kalau udah kena virus kadrun maka orang dari nyawa tiba-tiba jadi goblok dan dungu sampai nyundul langit. Lu lihat ya.
Apa hubungannya sama kadrun ijazah asli? Apa hubungannya? Itu gue juga diserang-serang begini nih di YouTube nih. Sama nih, apa hubungannya? Saifullah Jafar, lu nggak malu tuh nama lu sendiri? Bilang kodran-kodran gue, nama lu tuh dari kadrun juga, ganti nama lagi. Tai manusia sampah busuk, jangan buang aroma busuk di sini. Orang dungu sawan teriak dungu. Untuk selah granat PA. Nah, iya bingung gue. Apa hubungannya sama kadrun ijazah? Orang minta ijazah asli langsung kadrun gitu ya? Wow. Banyak. Termasuk di YouTube ini, kontennya YouTube banyak. Kalau saya sih lebih baik nggak komen, cukup membaca aja kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu atau kelihatan ada yang aneh ya komen. Kalau ada yang bilang ada beda, coba cek bener nggak. Lalu jawab tuh, iya begitu. Mainnya kodran kadrun. Tolol atau goblok, biar pengadilan yang buktikan. Kalau junjungan Anda benar juga akan terbukti. Kalau ternyata penipu juga nanti ketahuan. Ngapain harus bawa kadrun cebong? Nah, itu narasi buzzer. Kayaknya memang terlatih mereka untuk itu. Pokoknya kalau udah kalah debat, kalah diskusi, nggak ada literasi lagi, langsung kadrunin. Ya Allah, menunjuk seorang cuma satu jari, nggak sadar 3 jari menunjuk pada dirinya. Keblong goblok lu, yang gua nggak ikut-ikutan deh ya. Bah, mulutmu banyak taiknya, aduh. Gobloknya di mana, Nyok? Nyok itu apa? Munyuk, bukan ya? Dari awal mau masuk Jakarta ngibul, ya udahlah, itu video-video legend itu. Gua nggak mau puterin dah, ya. Mantap. Mbak, sampai namanya Islam, kemungkinan agamanya Islam, tambah ondel-ondel depannya juga berbeda. Semakin yakin kalau sampean Islam, kenapa jadi ikut-ikutan kadrun kayak sampean PKI aja? Cuma PKI yang nyebut kadrun, nyebut mbah wis tuwek, mambu lemah, rambutnya putih, eling. Ya, udahlah. Gua kalau ngeliat akunnya ya, gue lihat dulu akunnya nih ya. Gue lihat akunnya mana tadi tuh. Udahlah. Nanti aja deh. Ya guys, jadi begitu ya guys. Artinya masalah ini simpel gitu. Udah gimana ya? Dan itu yang gue heran, narasi-narasi kodran kadrun terus gitu. Seolah-olah kayak dibiayai gitu, di apa itu? Dilatih. Pokoknya kalau ada debat, ada yang ngomong ini kadrun. Aduh mamam dah kadrun. Terserah lu mau kadrun mau apa. Kalau mencari kebenaran disebut kadrun, ketahuilah gua kadrun sejati asli hakiki pakai banget, anti PKI yang tidak radikal bebas. Terus lu mau apa? Gitu. Iya, terus lu mau apa? Orang mencari kebenaran kok langsung kadrun. Bingung gue. Udah ya, gitu aja dari gue ya guys. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal tunjukin aja Pak, jangan ribet gitu Pak, jangan ribet. Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal